Hujan air mata. Mimpi Argentina mempertahankan gelar Piala Dunia resmi hancur. Lionel Messi menangis. Lionel Scaloni tak kuasa menahan air mata, dan final ini justru berakhir dengan kekalahan yang benar-benar menyakitkan. Apa sebenarnya yang terjadi di balik kekalahan 0-1 dari Spanyol? Final Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi malam bersejarah bagi Argentina. Jika menang, Albi Celeste akan menjadi tim pertama sejak Brasil yang mampu mempertahankan gelar juara dunia. Namun, kenyataannya justru berbeda. Spanyol tampil jauh lebih dominan sepanjang pertandingan. Mereka menguasai bola, terus menekan pertahanan Argentina, dan akhirnya memecahkan kebuntuan lewat gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu. Gol itu bukan hanya membawa Spanyol menjadi juara dunia, tetapi juga menghancurkan impian Messi dan seluruh rakyat Argentina. Yang paling menyentuh terjadi setelah peluit panjang berbunyi. Lionel Messi terlihat terduduk di atas lapangan sambil menatap para pemain Spanyol merayakan gelar juara. Air mata sang kapten tak mampu lagi dibendung. Pemandangan itu langsung menjadi salah satu momen paling emosional sepanjang Piala Dunia 2026. Meski begitu, Messi menunjukkan sikap seorang legenda. Ia mengakui dengan jujur bahwa Spanyol memang tampil lebih baik. Messi mengatakan dirinya sedih, tetapi juga sadar bahwa Argentina sudah memberikan segalanya di lapangan. Ia menegaskan bahwa kekalahan itu harus diterima, sekaligus mengucapkan terima kasih kepada rakyat Argentina, rekan setim, dan semua pendukung yang terus bersama tim sepanjang turnamen. Kekalahan tersebut memupus ambisi timnas Argentina menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia sejak Brasil melakukannya pada tahun 1958 dan tahun 1962. Meski kecewa, Messi tetap bangga dengan perjuangan timnya sepanjang turnamen. "Saya merasa sedih, tetapi saya sadar kami sudah memberikan segalanya di lapangan," kata Messi, dikutip dari ESPN. Peraih 8 Ballon d'Or itu juga tidak ragu mengakui keunggulan Spanyol di partai final. "Sejujurnya mereka lebih baik. Kami kalah dan kami menerima hasil itu. Namun, itu tidak berarti kami melupakan semua yang sudah kami lakukan sepanjang turnamen ini. Saya ingin berterima kasih kepada rakyat Argentina, rekan-rekan setim, dan seluruh negara yang selalu mendukung kami," ujar Messi. Usai peluit panjang berbunyi, Messi tampak tak kuasa menahan air mata. Pemain berusia 39 tahun itu sempat terduduk di atas lapangan sambil menatap selebrasi para pemain Spanyol yang mengangkat trofi juara. Ketika Argentina menerima medali runner-up, Messi berusaha tersenyum, tetapi raut kekecewaan masih terlihat jelas di wajahnya. Ucapan Messi menunjukkan kelas seorang juara, tidak mencari alasan, tidak menyalahkan siapapun, hanya menerima kenyataan bahwa malam itu Spanyol memang lebih unggul. Messi dibuat tak berkutik oleh Spanyol sepanjang pertandingan. Messi kesulitan memberikan pengaruh bagi permainan Argentina. Timnas Spanyol sukses mematikan ruang gerak sang kapten dengan terus menguasai bola. Statistik menunjukkan La Roja mendominasi dengan keunggulan 20-3 dalam jumlah tembakan serta unggul penguasaan permainan melalui 803 operan berbanding 445 milik Argentina. Messi hanya mencatat 15 sentuhan pada babak pertama dan total 54 sentuhan sepanjang pertandingan. Ia juga gagal melepaskan peluang berbahaya karena rapatnya pertahanan Spanyol. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengakui bahwa menghentikan Messi menjadi prioritas utama timnya. "Ide pertama kami adalah membatasi pergerakan Messi," ujar de la Fuente. "Menurut kalian, apa penyebab utama Argentina kalah? Karena Spanyol terlalu kuat? Atau Argentina memang tampil di bawah performa? Tulis di kolom komentar." Jika melihat statistik pertandingan, sulit untuk membantah pengakuan Messi. Spanyol benar-benar mendominasi laga. Mereka mencatat 20 tembakan. Sedangkan Argentina hanya mampu melepaskan 3 tembakan selama 120 menit. Penguasaan bola juga sangat timpang. Spanyol menguasai sampai unggul 68% penguasai bola. Spanyol membangun permainan melalui 803 operan, sementara Argentina hanya mencatat 455 operan. Yang paling mengejutkan, Lionel Messi hanya mencatat 54 sentuhan bola sepanjang pertandingan. Sangat jarang kita melihat Messi benar-benar dibuat tidak berkutik seperti ini. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente bahkan mengakui bahwa misi utama timnya adalah menghentikan Messi. Dan strategi itu berjalan sempurna.
Bahkan Ferran Torres mengaku seluruh pemain Spanyol tetap gugup menghadapi Messi, tetapi mereka memilih fokus menjalankan rencana permainan. Mereka sukses membawa pulang trofi Piala Dunia. Setelah pertandingan, ruang konferensi pers, suasana berubah menjadi sangat emosional. Lionel Scaloni datang dengan mata yang masih berkaca-kaca. Pelatih yang membawa Argentina juara dunia itu mengaku jiwanya benar-benar terluka. Ia mengatakan kekalahan ini meninggalkan penderitaan yang sangat dalam. Scaloni mengatakan sambil menangis dalam konferensi pers setelah pertandingan, "Sejujurnya, jiwaku sangat terluka. Aku merasakan penderitaan batin yang mendalam. Berada di posisi ini mengharuskan kita untuk menata ulang segalanya dari awal dan mulai membangun tim yang kuat seperti tim ini, yang tentu saja akan sangat sulit." Ia menambahkan, "Saya harap Messi bangga pada rekan-rekannya, dan saya yakin dia memang begitu. Saya juga berharap para penggemar bangga pada tim ini dan semua yang telah mereka berikan. Bagi saya, Messi adalah pemain terbaik yang pernah menginjakan kaki di lapangan sepak bola, dan penampilannya di turnamen ini sungguh luar biasa. Namun dia tidak membutuhkannya untuk menegaskan posisinya." Scaloni tetap memuji perjuangan anak asuhnya yang berhasil mencapai final 2 edisi Piala Dunia secara beruntun. Ia juga memberikan penghormatan luar biasa kepada Messi. Menurut Scaloni, di usia 39 tahun, apa yang dilakukan Messi di Piala Dunia 2026 benar-benar luar biasa. Ia bahkan menyebut Messi sebagai pemain terbaik yang pernah menginjakan kaki di lapangan sepak bola. Yang membuat banyak pendukung Argentina semakin cemas adalah pernyataan Scaloni mengenai masa depannya. Ia mengatakan masih memiliki kontrak hingga Desember. Setelah itu, ia berencana berhenti sejenak dan memberi kesempatan kepada orang lain. Pernyataan tersebut langsung memunculkan banyak spekulasi. Apakah era Scaloni bersama Argentina benar-benar akan segera berakhir? Namun drama ternyata belum selesai. Setelah peluit panjang berbunyi, suasana justru berubah menjadi semakin panas. Saat pemain-pemain Spanyol berlari merayakan kemenangan, situasi mendadak memanas. Momen ini yang jadi titik awal cuplikan di akhir final Piala Dunia. Di sisi kanan Argentina, Nahuel Molina menjadi penyebab awal pertikaian besar yang terjadi antara pemain Spanyol dan Argentina setelah final Piala Dunia 2026 berakhir. Ketika final usai, pemain-pemain Spanyol meluapkan kegembiraan. Mereka berlarian dan berpacu satu sama lain. Pada momen ini, pemain-pemain Argentina masih meratapi kekalahan dan berdiam di lapangan. Pada titik inilah, Molina berbuat ulah. Rodri yang sudah ditarik keluar dan berada di pinggir lapangan tengah berlari gembira. Ia berlari menuju lapangan dan melintasi tempat Molina berdiri. Saat Rodri melintas, Molina memukul badan Rodri. Rodri yang berlari lalu memutar badan. Ia mendekati Molina. Bukannya gentar ataupun meminta maaf, Molina malah menantang. Eric Garcia lalu datang membela Rodri. Di saat itulah, Leandro Paredes datang dan kemudian mencekik Garcia. Paredes menjadi tokoh sentral dalam keributan tersebut dan mendapat kartu merah atas perannya dalam insiden itu. Tindakan gelandang Boca Juniors itu memicu bentrokan yang melibatkan para pemain dan staf pelatih dari kedua tim di depan area teknis. Rekaman dari lokasi kejadian memperlihatkan Paredes dengan agresif mendorong leher Eric Garcia dari Spanyol. Sebuah aksi yang menjatuhkan sang bek dan memicu keributan yang lebih luas. Tak puas dengan itu, gelandang tersebut kemudian menjatuhkan bintang muda Barcelona, Gavi, ke rumput. Mendorong wajahnya sebelum tampaknya menendang dengan kakinya. Pelatih Argentina Lionel Scaloni hadir untuk meredam pertikaian. Namun kehadiran Scaloni tidak cukup untuk segera menghentikan situasi panas yang ada. Situasi semakin tidak terkendali karena pemain-pemain Spanyol dan Argentina lainnya mendekati pusat pemerintahannya. Butuh waktu untuk membuat pertikaian yang sudah selesai. Akibat insiden itu, Paredes mendapat kartu merah setelah pertandingan. Sebelumnya, Enzo Fernandez juga sudah lebih dulu diusir pada penghujung waktu normal. Final yang seharusnya dikenang karena kualitas sepak bolanya akhirnya juga diingat karena keributan besar setelah peluit panjang. Sejumlah pengamat sepak bola mengkritik keras tindakan para pemain Argentina dalam insiden tersebut. Mereka menilai semangat bertanding memang penting, tetapi kekalahan tetap harus diterima dengan sportif. Di sisi lain, Spanyol menutup turnamen dengan sempurna. Mereka keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina dengan skor 1-0. Gol tunggal Spanyol dicetak oleh Ferran Torres pada menit ke-106. Mereka berhasil mengangkat trofi Piala Dunia kedua dalam sejarah negara tersebut.
Sementara bagi Lionel Messi, turnamen ini berakhir dengan 8 gol dan 4 assist. Statistik yang luar biasa. Namun belum cukup untuk menghadirkan gelar juara dunia kedua bagi sang legenda. Dan hingga saat ini, Messi masih belum memberikan kepastian apakah final ini menjadi pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Argentina. Menurut kalian, apakah Spanyol memang pantas menjadi juara karena tampil jauh lebih dominan? Atau Argentina sebenarnya masih punya peluang jika tidak kehilangan Enzo Fernandez di akhir waktu normal? Dan bagaimana pendapat kalian soal keributan setelah pertandingan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten sepak bola seperti ini, jangan lupa cek juga etalase produk di bawah video. Ada berbagai jersey, bola, dan perlengkapan sepak bola yang bisa kalian lihat sambil mendukung channel ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita sepak bola terbaru setiap hari. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita sepak bola terbaru setiap hari.